Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Saya Siti Rohima dari kelas Manajemen Konversi semester 6. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah yang berjudul Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHM MSI. Pembahasan dalam materi ini yaitu tentang peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Pada era sekarang ini, informasi dirasa menjadi kebutuhan hidup semua kalangan masyarakat seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Keberadaan dan peranan teknologi informasi telah membawa era baru perkembangan di segala bidang, tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan tujuan lembaga tersebut. Jadi, sumber dari informasi adalah data, yaitu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan kesatuan nyata. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Kemudian di sini ada konsep dasar sistem dan informasi. Kita bahas yang pertama dahulu yaitu konsep dasar sistem. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul dari bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama, membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Media penghubung antara subsistem dengan subsistem yang lainnya biasa disebut dengan penghubung atau interface. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya maksudnya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya melalui penghubung keluaran atau output untuk subsistem yang akan menjadi masukan atau input subsistem yang lainnya. Lalu di sini ada informasi. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pengolahan mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan ke dalam dan pengolahan suatu model keputusan. Selanjutnya yaitu sebagian nilai informasi didasarkan beberapa sifat, yaitu yang pertama mudah diperoleh, luas dan lengkap, ketelitian, kecocokan, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan, dapat dibuktikan, tidak ada prasangka, dan dapat diukur. Poin yang pertama yaitu tentang mudah diperoleh. Maksudnya adalah sifat ini menunjukkan mudahnya dan cepatnya informasi dapat diperoleh. Lalu yang kedua yaitu luas dan lengkap. Sifat ini menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak hanya berarti mengenal volumenya, tetapi juga mengenai keluaran informasinya. Lalu yang ketiga yaitu ketelitian. Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Yang keempat yaitu kecocokan. Sifat ini menunjukkan betapa baik keluaran informasi dalam hubungannya dengan permintaan para pemakai. Isi informasi harus ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu ketepatan waktu. Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui yang lebih pendek daripada siklus untuk mendapatkan informasi. Masukan, pengolahan, dan pelaporan keluaran kepada para pemakai biasanya harus tepat waktu. Lalu kemudian kejelasan. Sifat ini menunjukkan tingkat keluaran informasi yang bebas dari istilah-istilah yang tidak jelas. Membetulkan laporan dapat memakai biaya yang besar.
Lalu yang selanjutnya itu keluasan. Sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi tidak hanya dengan lebih dari satu keputusan, tetapi juga dengan lebih dari seorang pengambil keputusan. Poin selanjutnya yaitu dapat dibuktikan. Sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama. Lalu yang terakhir yaitu poin selanjutnya yaitu tidak ada prasangka. Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu dapat diukur. Sifat ini menunjukkan hakikat-hakikat informasi yang dihasilkan dari sistem informasi formal. Pembahasan selanjutnya yaitu kualitas sebuah informasi. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama akurat, tepat waktu, dan relevan. Kita bahas poin yang pertama tentang akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai penerima informasi, kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Poin yang ketiga yaitu relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk memakainya. Relevansi informasi untuk satu orang dengan orang yang berbeda. Peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktunya berada pada perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap dari para stafnya. Pengambilan keputusan sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama posisi atau kedudukan, kedua ada masalah, ketiga situasi, yang keempat kondisi, dan yang kelima yaitu tujuan. Kita bahas yang pertama yaitu tentang posisi atau kedudukan. Dalam rangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam hal letak posisi sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, atau staf tingkatkan posisi sebagai strategi, polisi, peraturan organisasional, atau teknis. Kemudian yang kedua yaitu ada masalah. Masalah atau problem adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. Yang ketiga yaitu ada situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan umum yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. Lalu yang keempat yaitu kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Lalu yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan per orang, tujuan unit, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objek.
Pembahasan yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis pengambilan keputusan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu keputusan berdasarkan tingkat keputusan. Kemudian yang kedua keputusan yang berdasarkan regularitas. Lalu yang ketiga yaitu keputusan yang berdasarkan lingkungan. Kita bahas yang pertama yaitu tentang keputusan berdasarkan tingkat keputusan. Pada umumnya, sebuah lembaga memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen, dan yang terakhir manajemen tingkat bawah. Lalu, poin kedua yaitu tentang keputusan yang berdasarkan regularitas. Pada poin ini terdiri dari 2 pengambilan keputusan, yaitu yang pertama pengambilan keputusan terprogram dan pengambilan keputusan tidak terprogram. Apa itu pengambilan keputusan terprogram? Pengambilan keputusan terprogram merupakan pengambilan keputusan yang bersifat rutinitas dan berulang-ulang dengan cara penanggulangan telah ditentukan untuk menyelesaikan masalah melalui keputusan yang berdasarkan regularitas dan berulang-ulang dengan cara penanggulangan telah ditentukan untuk penyelesaian masalah. Lalu yang kedua yaitu pengambilan keputusan tidak terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang bersifat tidak rutinitas dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu yang ketiga keputusan berdasarkan lingkungan. Dalam poin ini, keputusan terbagi menjadi 4, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, yang ketiga pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, lalu yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.